Silakan duduk Bapak Saudara. Ya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Saudara sore ini. Bagaimana kabarnya? Ya, saya percaya ketika kita menantikan Tuhan, maka Dia bersedia ditemui dan akan memberikan berkat-Nya buat hidup kita. Baik, sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan firman Tuhan, bisa dibukakan slide yang kedua. Ya, next. Teman-teman multimedia, mari kita baca ini dulu ya, sebelum kita lebih lanjut. Ya, ini sebuah hal yang kita perlu mengerti dan kita perlu imani bersama-sama. Kita katakan dengan keras, 1, 2, 3, doa orang benar sangat besar kuasanya. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Intim dengan Tuhan setiap hari, hidupku takkan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya berdoa, saya mendorong kita semua terus hidup di dalam doa dan firman. Ya, nah sore ini saya akan berbicara sebuah tema yang diberikan adalah Roh Kudus menumbuhkan iman. Ya, nah dari kondisi kehidupan kita tahu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, baik suka, duka, pergumulan yang ada. Kadang-kadang membawa iman kita itu stagnan atau bahkan turun. Tetapi sore ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus itu mampu ya membangkitkan iman percaya kita, bahkan menguatkan kita senantiasa. Saya membawa kita kepada sebuah perenungan dari murid-murid Yesus, terutama Petrus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baru saja menikmati akan Paskah, Jumat Agung, di mana kita tahu kisah di mana seorang yang bernama Petrus, murid yang dikasih Tuhan, ya, dia yang semula berkata kalau Yesus itu dipenjara, dia akan ada di sana. Kalau Yesus dibunuh, Yesus mati, dia akan ikut mati. Tetapi kita tahu kisah daripada Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, dia melakukan hal itu. Dan kemudian kita tahu bahwa ketika ayam berkokok, maka Petrus dikatakan sedih, menangis, terseduh-seduh, merasakan penyesalan. Ya mungkin juga ada rasa malu karena dia tidak bisa menepati janjinya. Dia berkata, aku akan bersama dengan guru, apapun yang terjadi, aku akan bersama dengan engkau Yesus. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Ada rasa sedih, takut. Ya, mungkin ini satu penyebab juga ketika Yesus disalibkan, ya ada Yohanes di bawah kaki Yesus dengan 3 orang wanita di sana sesuai dengan Injil Yohanes, tetapi Petrus tidak ada di sana. Ya, betapa menyesalnya hatinya, dia tidak bisa membela Yesus yang mati di atas kayu salib. Ketika Yesus bangkit, ya Petrus menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Dan kemudian Yesus juga datang di tengah-tengah pertemuan para muridnya, menguatkan mereka untuk percaya, mengingat bahwa Yesus sudah berkata, aku akan mati dan kemudian aku akan bangkit. Ya. Tetapi setelah berapa waktu kemudian, dia mungkin tidak mengerti atau mungkin juga merasa dirinya gagal mengikut Yesus. Apa yang dilakukan? Dia berkata kepada teman-teman yang ada sekitar 6 orang, 7 orang bersama dengan dia berkata, aku mau menjala ikan. Ya, padahal Yesus sudah menitipkan pesan kepada dia dan teman-teman yang ada, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi hari itu dia berkata, aku mau menjala ikan. Ya, dan kemudian beberapa temannya ikut bersama dengan dia. Sepanjang malam mereka mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Ketika waktu mereka kembali dan ketemu dengan Yesus, Yesus bertanya, engkau dapatkah ikan? Ya, dan mereka berkata, kami tidak dapat ikan. Dan Yesus berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Dan kemudian mereka mendapatkan ikan yang besar. Mereka tahu bahwa itu yang Yesus yang mengatakan, sehingga Petrus bergegas mencari Yesus, berenang mendekati Yesus. Dan di situ di dalam Yohanes 21 dikatakan, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya kepada Petrus. Dan Petrus berkata, ya aku mengasihi engkau. Ya, semangat dan imannya mulai dibangkitkan lagi oleh Yesus. Dan Yesus berkata, engkau kalau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ketika Yesus naik ke surga, ya mereka
mendapatkan perintah bahwa sebelum naik ke surga, engkau jangan tinggalkan Yerusalem. Engkau akan menerima Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu. Ya, ketika hal itu terjadi, maka apa yang terjadi? Para murid Petrus hari itu dia menceritakan tentang siapa itu Yesus, juru selamat yang menyelamatkan mereka. Dan dikatakan pada hari itu ada 3.000 orang yang diselamatkan. Lihat, seorang yang takut, seorang yang mungkin malu, seorang yang sudah menyangkal Yesus diubahkan, imannya dibangkitkan, Roh Kudus turun atas hidup mereka. Dan kemudian ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka, ada banyak orang yang dimenangkan, ada banyak orang yang bertobat karena Petrus dan rasul-rasul yang ada. Berapa waktu kemudian Petrus dan Yohanes datang ke sebuah bait Allah dan mereka menemukan ada seorang yang lumpuh di depan pintu bait Allah. Dan ketika orang itu melihat Petrus meminta sesuatu, Petrus berkata, emas, perak tidak ada dalam hidupku, tapi demi nama Tuhan Yesus bangkitlah. Dan terjadilah mujizat Tuhan. Kejadian ini satu hal yang luar biasa, membangkitkan iman daripada Petrus Yohanes. Dia berbicara dengan berani, padahal sebelumnya dia takut sembunyi dengan murid-murid yang lain. Tetapi hari itu dikatakan ada 5.000 orang yang bertobat, 5.000 orang laki-laki. Petrus Yohanes diadili oleh imam-imam kepala, pemimpin Yahudi, tua-tua yang ada. Dan mereka berkata dengan berani karena mereka ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13-14 dikatakan, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dari semua kisah yang saya sampaikan, satu hal yang kita perlu perhatikan, orang-orang yang takut, orang-orang yang sembunyi, orang-orang yang tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan, mereka kemudian jadi orang yang berani, orang-orang yang menyaksikan firman Tuhan. Peristiwa ini terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Hidup Petrus diubahkan, imannya terus bertumbuh dan makin kuat. Kita tahu Petrus menjadi seorang, dikatakan sebagai soko guru yang menjadi orang yang dihargai, orang yang dianut oleh semua orang percaya pada waktu itu. Nah, kita bisa belajar dari kisah ini bagaimana Roh Kudus itu menumbuhkan iman kita. Di dalam kehidupan ini saya tadi berkata ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus mampu menumbuhkan iman dan kita makin percaya pada Tuhan. Satu hal yang kita bisa lihat dari kisah ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa Roh Kudus itu perlu memenuhi orang percaya. Kita orang percaya. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka iman kita bisa bertumbuh. Ingat tadi saya bercerita bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata tinggal di Yerusalem. Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Para murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga, dikatakan mereka pulang ke Yerusalem. Mereka tekun dengan sehati berdoa menantikan semua janji daripada Bapa. Dan mereka mengalami kepenuhan itu. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan dikatakan ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa loteng Yerusalem ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Mereka yang takut bersembunyi ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, membangkitkan iman mereka. Mereka berani menceritakan kepada orang Yahudi, semua yang berkumpul pada waktu itu. Mereka melupakan nyawanya yang terancam. Mereka berani berkata bahwa Yesus adalah Tuhan.
dan Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 36. Nah Bapak Saudara, kita perlu sadar ya, dan setiap minggu pertama kita ini menyampaikan pengakuan iman kita. Ya, pengakuan iman itu sesuatu yang kita percaya menjadi dogma, menjadi sebuah dasar gereja Betel ini. Nah, ada dua hal yang kita perlu sadari ketika kita bicara tentang pengakuan iman gereja Betel. Yang pertama, setiap orang yang bertobat harus dibaptis. Ya, kita mengakui bahwa dibaptis itu secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, baptis yang ada di dalam firman Tuhan itu menggunakan kata-kata aslinya baptiso. Artinya apa? Ditenggelamkan, semuanya ditenggelamkan. Ya, mungkin ada dogma dari gereja lain yang berbeda, tetapi kita mengakui bahwa orang yang dibaptis harus dibaptis secara selam. Ya. Dan kedua, yang kita perlu sadari, setiap orang percaya tidak hanya cukup dibaptis secara selam. Baptis selam ini menandakan bagaimana kita bertobat, menyatakan diri kita adalah pengikut Kristus. Tapi yang kedua, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Dan firman Tuhan menjelaskan, kalau di dalam pengakuan iman GPI berkata, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Dua hal ini kita perlu alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6, di mana murid-murid yang di Efesus, mereka sudah dibaptiskan ya dengan cara Yohanes baptisan air. Mereka sudah dibaptis air, tapi ketika Paulus datang ke sana mereka bertanya, ya Paulus tanya kepada mereka, apa yang sudah engkau dapatkan? Dan mereka berkata, mereka sudah dibaptis dengan cara Yohanes baptis selam. Ya, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, kata Paulus. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Satu hal yang normal sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu mengalami hal ini, dibaptis selam, ya baik, baptisan pertobatan, menyatakan saya orang percaya, saya orang Kristen. Kemudian ditambahkan lagi, kita perlu meminta Tuhan untuk membaptiskan dengan Roh Kudus. Yang membaptiskan bukan manusia, bukan pendeta, tetapi Tuhan sendiri yang membaptiskan. Tanda awalnya adalah berbahasa roh dan kalau Tuhan berkenan juga bernubuat. Nah, setiap orang harus melalui hal ini supaya iman kita terus bertumbuh. Ya, Roh Kudus itu diberdayakan dalam kehidupan kita. Ngomong-ngomong hal ini, tanggal 14 sampai 17 nanti kita akan ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita akan banyak berbicara tentang Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Saudara bisa datang jam 6 sore setiap hari, 14, 15, 16, 17 ya. Nah, hal inilah yang kita perlu sadari, kita perlu inginkan. Karena ketika kita lihat contoh daripada murid-murid Kristus, ketika mereka dipenuhkan, ketika mereka dibaptiskan oleh Roh Kudus, mereka berubah hidup mereka. Orang yang tidak berani, yang sembunyi, kemudian Tuhan datang memenuhi mereka dengan Roh Kudus, mereka jadi orang yang berani. Ya, ada tanda mujizat yang menyertai mereka. Dan Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ada kuasa yang diberikan. Ya. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Kehidupan kita perlu dan harus menjadi saksi Kristus. Kehidupan yang diubahkan senantiasa. Saksi Kristus bukan hanya soal bicara saja tentang keselamatan yang ada, tetapi kehidupan kita.
Seringkali kita merasa, Tuhan aku sudah ngerti firman Tuhan. Tapi kenapa aku jatuh bangun di dalam dosa? Ya, berkata-kata buruk, ya tindakanku buruk, pikiranku buruk. Kita perlu Roh Kudus menolong kita. Kuasa yang ada itu membuat kita mampu untuk diubahkan menjadi lebih baik. Ketika hidup kita baik, perkataan kita akan menguatkan orang lain dan orang itu akan dimenangkan, diselamatkan, dikuatkan melalui kehidupan kita. Nah, ketika kita bicara tentang Tuhan, kehidupan yang baik ini menolong kita, ya, supaya perkataan kita diterima oleh mereka. Kuasa yang diberikan kepada kita juga akan menyatakan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, ada karunia hikmat, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia-karunia yang Tuhan sediakan supaya firman Tuhan yang disampaikan itu dikuatkan, diteguhkan. Ketika kita menerima kuasa daripada Roh Kudus, dan saya percaya juga kuasa yang diberikan pada kita membuat kita mampu hidup di dalam ketaatan. Ya. Hidup kita penuh gairah di dalam ketaatan, baik dalam bekerja, melayani Tuhan, bersaksi. Ya. Seringkali kehidupan kita ini menjadi sebuah batu sandungan buat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana mungkin, ya, harusnya orang percaya lebih baik, lebih jujur, tapi kehidupannya juga sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana mungkin kehidupan orang yang percaya tetapi punya rumah tangga yang buruk. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus itu memampukan kita juga untuk hidup di dalam ketaatan. Dan ada banyak orang yang dikuatkan karena kesaksian hidup kita menjadi kesaksian hidup yang baik di mata mereka. Ada sebuah buku yang baik, Bapak Ibu Saudara bisa mencarinya. Bukunya itu bernama Like a Mighty Wind. Ya, seorang yang bersaksi namanya Mel Tari. Sebuah kesaksian di Soe, NTT 1965, ya, terjadi di Indonesia. Pada waktu itu ada 200 orang berkumpul berdoa di gereja, ya, gereja yang teratur, ya. Kalau berdoa membaca, ya, tidak mereka tidak sorak-sorak seperti gereja kita, ya, lompat-lompat nyanyi, tidak, mereka gereja yang tenang. Tapi hari itu Roh Kudus turun ke atas hidup mereka. 200 orang yang berkumpul itu, ya, mereka merasakan tiupan angin kencang, mulai tidak tertib, bicaranya mereka, nubuatan keluar, berdoa, ya, bahasa roh, dan ada banyak yang terjadi sehingga pendeta yang saat itu ada kebingungan mengapa hal ini terjadi. Kemudian alarm berbunyi, alarm kebakaran berbunyi, tapi orang di luar sana melihat ada api. Tapi api itu tidak membakar rumah yang ada. Hari itu terjadi pertobatan-pertobatan. Mereka bertobat, menangis di hadapan Tuhan. Roh Kudus menjamah hidup mereka. Roh Kudus membuat mereka sadar akan dosa mereka. Ya, orang Kristen pun kalau mereka tidak dijamah Kristus, tidak dijamah oleh Roh Kudus, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi mereka sendiri tidak sadar akan dosanya, bahkan mengeraskan hati dan hidup di dalam dosa. Tapi kali itu orang-orang yang ada, mereka dilawat Roh Kudus, mereka menangis, bertobat dari perjudian, dari perzinahan, dari hal-hal yang buruk, mereka bertobat semua. Dan semua hari itu mereka dikuatkan, mereka akhirnya ketika mereka kembali, mereka bersemangat, mereka kemudian menginjil kemana-mana dan disertai tanda-tanda ajaib. Buku ini dituliskan sebagai kesaksian, ya, oleh Mel Tari. Dia bersaksi di tempat kalau tidak salah di Amerika. Dia bersaksi bagaimana Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib. Orang lumpuh dibangkitkan, ya, orang mati ada yang dibangkitkan, air jadi anggur, ya, jalan ada orang yang penginjilan bersama-sama. Ketika itu sungai deras dan mereka tidak punya sampan, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan kemudian mereka berjalan di atas air, padahal kedalaman air itu 9 meter, tetapi mujizat itu terjadi. Mereka makan racun tidak mati, semuanya digenapi sesuai kisah daripada kisah para rasul yang ada. Satu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kesaksian yang ada di Soe.
Dan saya rindu hal itu juga bisa terjadi di kota kita Tasikmalaya. Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka akan jadi saksi Tuhan yang hidup, yang berani, karena Tuhan membaptis dan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Amin. Adakah kerinduan itu dalam kehidupan kita? Saya percaya ketika kita merindukan Tuhan lebih lagi, maka ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan baiklah kita hidup senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, orang yang sudah percaya dibaptiskan, kehidupannya, ya, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Tetapi kadang-kadang keinginan dia, ego dia lebih besar. Ya, ketika engkau berkata, dengan saya berkata, engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, artinya apa? Kehidupan kita senantiasa taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kehidupan yang hidup di dalam kehidupan yang kudus dan benar. Dan ketika kita ada dalamnya, maka Tuhan memakai, memberkati dengan kuasanya dan mengubahkan kehidupan kita. Dan saya percaya ketika iman kita ya melihat hal-hal seperti ini, ya, engkau akan memiliki iman yang terus bertumbuh makin kuat. Ya. Di dalam pengalaman pelayanan saya melayani dari sejak usia muda, mungkin SMP, SMA. Ya. Memang saya anak pendeta, tetapi saya merasa teman-teman saya lebih dulu melayani. Saya orang yang ya malu, ya tidak banyak bergaul dengan banyak orang. Tetapi pengalaman rohani bersama dengan Tuhan membawa iman saya makin kuat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan pernah izinkan ya berdoa untuk orang yang kerasukan setan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus akan mengusir setan. Dan itu saya pernah alami hal itu. Di dalam nama Yesus orang itu disembuhkan. Ya, ada banyak hal yang terjadi ketika sebuah KKR dinaikkan, di nyanyian dinaikkan. Mereka menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang yang sakit kondong besar datang ke KKR itu belum didoakan, tapi tiba-tiba kempes. Dan itu menambah iman percaya saya maksud saya. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ya. Ada banyak hal yang membawa kita makin kuat ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Satu waktu di tengah pertemuan, kami mau berdoa bersama-sama dengan banyak orang. Saya waktu itu kalau tidak salah sedang SMA. Berdoa di tengah-tengah malam bersama dengan teman yang banyak. Dan ada seorang yang datang masuk, ya, ikut berdoa. Ya, sama-sama berbahasa roh, tetapi ada seorang yang berkata rasanya ya saya melihat dia seperti ular. Dan ketika dia berkata demikian, dia berkata ayo kita doakan untuk orang ini. Kami berdoa untuk orang ini. Dan benar orang ini bermanifestasi seperti ular dan melengking seperti setan. Ya, saat itu menakutkan sekali. Tetapi ketika itu kami bersama-sama berkata dalam nama Tuhan Yesus, ya, dia tidak bisa bangun, dia terus ada di bawah. Tapi ada seorang teman saya yang saat itu saya tidak tahu sedang takut atau gimana. Tiba-tiba orang ini bangkit dan ingin menerkam teman saya itu. Tetapi dia berkata dalam nama Tuhan Yesus, dan orang itu tanpa disentuh, orang itu terlempar dan jatuh. Itu membuat iman saya makin kokoh. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Kita harus mengalami hal-hal seperti itu. Iman kita akan makin tumbuh kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti ini, kita berkata, ya Kristen itu seperti itu. Datang ibadah, ya datang bawa persembahan, pulang dengar firman Tuhan, semuanya ya seperti itu. Tetapi saya mau berkata, orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau memiliki iman yang lebih kuat, lebih kokoh. Ada banyak tantangan bisa terjadi. Tetapi ketika kita mengerti, mengalami hal-hal ini, iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa murid-murid Kristus ini. Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan. Sehingga iman kita ini terus bertumbuh. Ya. Saya tadi berkata ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya percobaan aja, bahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita lihat Roh Kudus yang memenuhi hidup rasul,
Mereka berani berkata-kata tentang kematian kebangkitan Yesus. Ya, Petrus membantah ketika orang-orang yang ada berkata, oh mereka sedang mabuk anggur. Tetapi Petrus berkata, orang-orang ini tidak sedang mabuk anggur. Ya, hari ini baru pukul 9. Dan itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh perantaraan Nabi Yoel. Ya, akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Petrus berkata, tidak, mereka tidak sedang mabuk anggur, tetapi seperti difirmankan Allah oleh perantaraan Nabi Yoel. Nah, Bapak Saudara perlu ketahui dan sadari bahwa anak-anak di Israel, mereka sejak usia muda, mereka diajar tentang hukum Taurat. Mereka diajarkan, firman Tuhan mengajar mereka, kalau tidur, kalau jalan, ya kalau sedang melakukan sesuatu, ajari mereka untuk takut akan Tuhan. Itu perintah Tuhan melalui Musa kepada orang-orang Israel. Mereka lakukan hal itu. Mereka diajar hukum Taurat. Ya, mereka diajar kitab juga para nabi dari kecil mereka. Memang tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi guru, ya, yang lebih dididik lebih baik begitu ya. Tetapi mereka punya dasar belajar tentang Taurat. Dan satu Petrus diingatkan oleh Roh Kudus akan nubuatan Nabi Yoel. Dan saya berpikir ya, kalau kita tidak pernah mendengar, kalau kita tidak pernah membaca sesuatu hal, maka yang keluar dari hidup kita, ya tentunya hal-hal yang kita pernah pelajari. Kalau kita tidak pernah belajar, maka tidak akan pernah keluar dari mulut kita. Hari itu Petrus menyaksikan penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel. Sehingga dia berkata, ini loh, seperti Nabi Yoel berkata, hari ini terjadi. Ya, itu menumbuhkan iman daripada orang-orang yang ada. Kita di tengah-tengah kita sedang gerakan doa dan firman Tuhan. Membawa kita membaca, merenungkan firman Tuhan secara mandiri. Saya mendorong kita, ya. Terus kalau misalnya saat ini terlambat, enggak apa-apa, lanjut saja, baca, renungkan, tuliskan apa yang kita dapatkan. Hari ini saya berkata seperti yang beberapa kali saya ngomong, bahwa Saudara lihat saya atau mendengar saya khotbah, itu adalah mendengarkan perenungan pribadi saya. Tapi kalau Bapak Saudara ikut gerakan doa dan firman Tuhan, menuliskan apa yang dibaca dengan buku yang ada, maka Bapak Saudara sedang ya merenungkan apa yang kau dapatkan daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan membebaskan kita, menguatkan kita. Dan kita perlu belajar daripada orang-orang Yahudi di Berea. Dikatakan demikian, next. Bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Ternyata Paulus yang datang ke Tesalonika, mereka tidak disukai. Ya, Paulus tidak disukai oleh orang-orang di sana. Dan akhirnya Paulus pergi ke Berea. Dikatakan orang Yahudi di kota Berea lebih baik. Ya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Mereka mau dengar firman Tuhan, rela hati. Dan ini yang paling penting. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itu yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Tidak hanya dengar firman Tuhan. Minggu Anda dengar firman Tuhan, bagus. Tapi Anda harus teliti firman Tuhan, benar enggak firman Tuhan? Karena kalau Bapak Saudara sekarang ini kan suka, misalnya kita lihat TikTok kah, lihat Instagram kah, atau mungkin YouTube kah, ada banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah mengerti dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, cocokkan dengan firman Tuhan yang ada. Kemarin Pak Rubin sempat bicara tentang Kristen progresif. Ya, mereka percaya bahwa tidak hanya jadi orang Kristen atau apa, tetapi kalau orang yang baik pun bisa masuk kerajaan surga. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Ya, firman Tuhan berkata satu-satunya keselamatan hanya ada dalam Kristus, dan orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka diselamatkan. Berbeda. Ya.
Kenapa kita tahu? Karena firman Tuhan mengajari hal itu. Ada orang yang senang hanya lihat televisi dan mereka merasa diberkati dengan firman Tuhan. Ada kecenderungan yang sekarang namanya churchflix ya. Diambil dari istilah Netflix. Mungkin ada beberapa orang yang berlangganan film di rumah yang namanya Netflix ya. Bayar film berbayar gitu ya. Apa yang terjadi kalau nonton film satu, tidak suka, pindah ke channel yang lain. Ganti yang lain. Judul ini dilihat tidak bagus, ganti. Sampai ketemu yang disukai. Demikian juga orang-orang Kristen yang ada di rumah. Mungkin seperti itu juga. Ya, kalau lihat khotbahnya tidak menarik, aduh pindah aja. Cari khotbah yang menarik. Ya, lagi lihat khotbah, lagi dimintai persembahan, pindah aja channel yang lain. Ya, ini yang terjadi, fenomena yang ada, menginginkan apa yang sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi tahukah kerohanian seseorang ini tidak akan berkembang dengan seimbang. Apalagi jarang baca firman Tuhan dan merenungkan, akan mudah diombang-ambingkan angin pengajaran bermacam-macam. Belum lagi Kristen progresif ditanggapi. Ya, Gereja Bethel mengeluarkan sebuah himbauan tentang ajaran sesat dari gereja Shincheonji dari Korea. Dia berkata bahwa Rasul Yohanes terakhir adalah pendetanya dari Korea. Saat ini sedang marak di beberapa kota. Kemarin yang cukup heboh ada di kota Batam. Sehingga Gereja Bethel mengeluarkan himbauan supaya kita menolak ajaran yang ada. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kalau kita hanya mengandalkan pendeta, kalau kita hanya mengandalkan saluran televisi atau media sosial, maka jangan-jangan kita akan mendapati angin pengajaran yang berbeda dengan isi firman Tuhan. Iman kita harus didasarkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan dasar yang benar. Baca. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan satu hal yang luar biasa. Roh Kudus itu mampu mengingatkan kita, mengajar kita. Ketika kita dipenuhkan dengan Kudus, ada waktu-waktu di mana kita lemah. Roh Kudus itu menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Dia yang mengajar sesuatu kepada kita, mengingatkan akan semua yang telah dikatakan Yesus. Di tengah kondisi apapun, ketika kita sakit, firman Tuhan yang kita pernah dengar, Roh Kudus sanggup mengingatkan kepada kita. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Tidak ada satu pun yang membahayakan hidupmu. Ada banyak firman Tuhan yang berbicara ketika kita mungkin di dalam tekanan. Ya, sehingga kita berkata, Tuhan aku tidak mampu lagi. Tuhan berkata, engkau yang letih, lesu, lemah, datanglah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Dan ada banyak hal yang firman Tuhan sampaikan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, sehingga apa? Iman kita kokoh. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang lain menganggap itu biasa, tapi buat kita mungkin itu satu hal yang luar biasa. Kita tidak bisa bertahan. Tapi Roh Kudus yang mengingat kita, memampukan kita untuk mempercayai firman Tuhan dan iman kita terus bertumbuh dan kita mengalami mujizat demi mujizat. Ada banyak mujizat terjadi. Dan kalau itu terjadi bagi mereka, kita bisa minta Tuhan, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berkata bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan akan membangkitkan iman percaya dan makin kenal pada Tuhan. Roh Kudus mampu mengingatkan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari hal ini. Roh Kudus itu menjawab doa-doa kita. Sehingga iman kita bertumbuh. Lihatlah dari peristiwa ketika mereka berdoa di loteng Yerusalem. Mereka sehati berdoa. Dan Tuhan jawab doa mereka. Seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus, maka
mereka menerima lawatan Roh Kudus. Kemudian iman mereka dibangkitkan dan makin bertumbuh dan mereka makin berani. Ada sebuah peristiwa lagi di dalam Kisah Para Rasul 4. Ketika mereka ketakutan, diancam. Ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Mereka menceritakan Tuhan. Tapi kemudian imam-imam kepala tidak suka. Mereka diancam, jangan bicara tentang Yesus. Tetapi ketika diancam, Petrus berkata, lebih baik aku mentaati engkau atau aku mentaati Allah. Ya, pilihlah. Dan dia berkata, aku tetap akan menceritakan. Karena apa? Aku menyaksikan hal itu. Ya. Dan kemudian mereka dilepaskan. Ketika mereka dilepaskan, ketemu dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sedang bersembunyi, mereka sedang takut. Tetapi ini doa yang dinaikkan. Dan ini dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah 4 ayat 29 berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, sebuah doa yang mungkin aneh. Sementara mungkin ketakutan, biasanya orang berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan lindungi aku, jauhkan dari segala mara bahaya. Tetapi kali itu mereka berdoa dengan cara yang lain. Tuhan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan kemudian doa selanjutnya, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus menjawab doa mereka sehingga iman mereka bertumbuh. Dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya mau berkata bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak terus-menerus berdoa untuk dirinya sendiri. Tolong aku, berkati usahaku, berkati semua yang ada dalam hidupku. Tetapi doanya mulai berubah, ya. Ya, doa Bapa kami adalah doa yang baik, Bapak Saudara. Ya, doa yang berkata, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan cukupkan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, ya, jauhkan dari segala mara pencobaan. Ya, lepaskan kami dari segala yang jahat. Dan Tuhan itu mengabulkan doa-doa seperti itu, tapi sebagai orang yang mengerti akan firman Tuhan, kehidupan yang terus bertumbuh di dalam imannya, mari doanya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berdoalah untuk orang-orang yang lain. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh tentang hal ini, saya percaya Roh Kudus akan menjawab dan menguatkan doa kita. Apa buktinya iman mereka bertumbuh setelah itu? Ketika mereka terus menyampaikan firman Tuhan, ya, dikatakan mulai penganiayaan hebat terjadi. Ya, mereka mulai tersebar menjelajah seluruh negeri, tetapi dikatakan sambil memberitakan Injil. Iman mereka terus tumbuh, makin berani memberitakan Injil. Ada kesusahan, ada penderitaan. Ya, hidup kita mungkin tidak mulus-mulus aja. Ada penderitaan, ada kelemahan. Ada hal-hal yang kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah firman Tuhan menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mengingat yang lain. Firman Tuhan, beritakanlah Injil kepada semua makhluk yang ada. Ya, ajar mereka. Itu yang harus kita lakukan, dan firman Tuhan menolong kita untuk mengerti bahwa Roh Kudus menjawab dan mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka mau memberitakan Injil. Sampai di mana tahap iman kita? Ya, sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Apa hanya doa kita, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, dan semua hal yang kita perlukan untuk diri kita? Meskipun itu tidak salah, tetapi mari kita tumbuh lebih lagi dalam iman kita. Karena saya percaya ketika Tuhan jawab doa-doa kita, iman kita makin tumbuh, makin kita kenal siapa Tuhan kita. Tuhan itu mencintai semua orang, dan Tuhan mau pakai kita semua. Amin.
Tuhan mau pakai kita. Ya. Oleh karena itu sore ini tuh kita bisa merenungkan, ya, kita membutuhkan Roh Kudus, ya, agar iman kita terus tumbuh. Next, izinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Ya. Izinkan Roh Kudus. Ya, saya mau berkata sebuah tanda dikatakan engkau akan berbahasa roh. Itu mungkin ada mungkin satu hal yang mungkin membingungkan kita, tetapi kita bisa berpikir bahwa itu bukan keharusan tapi kehausan kita akan Tuhan. Ketika kita dipenuhkan dengan bahasa roh, firman Tuhan di 1 Korintus 14 ayat 2, ayat 4 berkata, kita sedang berbicara secara langsung pada Tuhan dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Iman kita makin dikuatkan ketika kita diberikan bahasa roh. Minta sama Tuhan. Engkau akan mengerti hal-hal yang lebih lagi ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Engkau berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Akan mengingatkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Roh Kudus juga akan menjawab doa-doa kita, apalagi ketika kita berdoa untuk hal-hal sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan ketika kita hidup bersekutu dengan Roh Kudus, saya percaya kasih karunia Tuhan membawa kita makin kenal, makin mengasihi siapa pribadi Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, mari jangan puas sampai pada level di mana Anda dan saya pada level rohani saat ini. Terus tambahkan. Ketika kita mengalami pengalaman dengan Roh Kudus, iman kita makin terus bertumbuh. Dan Tuhan mau pakai kita jadi alat-alatnya. Dan yang mengerti, biarlah engkau mengalami semua kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.